أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala jalla min qail hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas materi kita yang kedua tentang adab seorang murid kepada guru. Sebelum kita membicarakan tentang adab, bahwa kalau kita membaca Al-Quran, teman-teman sekalian, kita membaca hadis-hadis Nabi, kita membaca sejarah dan perkataan ulama-ulama dulu, akan kita dapati bahwa kedudukan seorang pelajar ilmu, kedudukan talabul ilm, manzilatu talibil ilm, itu adalah kedudukan yang tidak ada duanya. Kedudukan yang luar biasa. Makanah, manzilah, kehormatan, keagungan, pujian, sanjungan orang kepada penuntut ilmu itu luar biasa. Bahkan kalau memang kalau kita baca Al-Qur'an, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati itu sangat-sangat banyak bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya memang pemberian atau memang hadiah yang pantas Allah berikan kepada penuntut ilmu. Karena memang ilmu itu awwalu ayatin unzilat. Ayat pertama yang turun adalah perintah membaca. Ini sebagai gambaran bahwa ilmu itu sangat-sangat penting. Ilmu itu sangat-sangat penting, terutama ilmu bagaimana kita mengetahui tentang pencipta kita. Bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membedakan yang mana halal, yang mana haram. Bagaimana kita mengetahui tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak belajar. Ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang ulama, yang ulama ini punya anak yang sangat ia sayangi. Maka setiap hari anaknya ini dinasehati, diajarkan untuk belajar. Di antara nasihatnya yang dikatakan oleh Abu Ishaq Al-Biri kepada anaknya, tafuttu fu'adakal ayyamu fatta wa tanhitu jismaka sa'atu nahta wa tad'uka al-manunu du'a as-sidqin ala ya sahi anta uridu anta. Bahwa wahai anakku, waktu yang Allah berikan kepadamu itu sangat cepat berjalan. Dan waktu itu ibaratnya seseorang yang memahat sebuah batu besar. Seperti itulah waktu memahat dirimu, memahat jasadmu, dan mengambil hatimu perlahan-perlahan. Sampai kemudian kamu tidak sadari waktu itu telah menghabisi waktu-waktumu ketika memang sudah batas waktu yang Allah berikan telah sampai. Wa tanhitu jismaka sa'atu nahta wa tad'uka al-manunu du'a sidqin, dan kematian setiap hari mengintaimu. Setiap hari kematian mengintai kita. Tidak ada yang mengetahui kapan dan di tempat apa ia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ala ya sahi anta uridu anta. Setelahnya beliau kemudian mengatakan bahwa Abu Bakrin da'autuka law ajabta ila ilmin takunu bihi imaman. Wahai anakku Abu Bakar, kemarilah kalau engkau mendengarkan nasihatku. Kemarilah dengarkan nasihatku. Ila ilmin takunu bihi imaman. Agar engkau belajar mencari ilmu. Ilmu akhirat,
ilmu Quran, ilmu fikih, ilmu usul, ilmu tajwid, semua ilmu-ilmu, terutama ilmu syariat. Takunu bihi imaman, kamu akan dipandang oleh orang, kamu akan dihormati, kamu akan dijadikan sebagai imam, menjadikan panutan. Muta'an in amarta wa in nahaita. Apa yang engkau katakan akan didengar, apa yang engkau perintahkan akan dilaksanakan, dan apa yang engkau larang akan dijauhi oleh orang. Kenapa? Karena mereka menghormati bukan jasadmu tapi ilmu yang ada di kepalamu, ilmu yang ada di dadamu. Wa yajlu ma bi'ainika min gishaha wa seterus sampai akhir bait beliau mengatakan tentang fadilah ilmu. Ini insyaallah tidak ada sedikit pun keraguan dan tidak ada sedikit pun perbedaan tentang luar biasanya derajat orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Cukuplah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan fadlul alimi 'alal 'abidi. Perbedaan, jurang perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah saja tetapi ilmunya kurang, kafadlil qamari 'ala sairil kawakib, seperti perbedaannya bulan yang ketika terang benderang di malam hari dibandingkan dengan bintang-bintang yang kelihatan kecil. Sangat jauh dan kontras perbedaan. Bulan sangat gagah, sangat indah, sangat anggun, kelihatan menyala, menerangi, sedangkan bintang-bintang yang berkelap-kelip sedikit dan kecil sekali kelihatan. Itulah perbedaan. Perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan masih banyak perbedaan-perbedaan. Ini kesepakatan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang yang berilmu. Tapi kemudian tidak sampai di situ kemudian alasan dan syarat seseorang itu mendapatkan kemuliaan. Ada syarat yang lebih besar, ada kemuliaan yang lebih baik, lebih menggiurkan dan lebih mendapatkan penghargaan di sisi Allah bagi orang-orang yang tadi mendapatkan ilmu tadi. Artinya apa? Ilmu itu tidak boleh cuma menjadi tujuan akhir daripada pencarian dan penghambaan kepada Allah. Seseorang yang berilmu harus ada konsekuensi setelahnya, yang mana konsekuensi ini lebih diperhatikan, lebih dinilai daripada ilmunya itu sendiri. Karena ilmu, wawasan itu kembali kepada kemampuan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ilmu itu banyak orang bahkan dikatakan iblis itu makhluk yang paling tinggi ilmunya karena senantiasa belajar. Jadi ilmu saja tidak menjadi jaminan kehormatan tadi, tapi ada kata kunci daripada kapan ilmu itu memberikan kepada kita kemuliaan. Kapan ilmu itu mengangkat derajat kita, yaitu al-adab, yaitu adab, yaitu sopan santun, yaitu akhlak. Itu adab secara definisi secara gampangnya, adab itu adalah akhlak kita. Bagaimana kita berjalan, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita duduk, bagaimana kita berinteraksi, semuanya itu menghormati gurunya, maka seluruh ilmunya tadi akan menjadi musibah untuk dirinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ihtiramul muallim, menghormati guru, wat tawadu, dan bertawadu kepadanya. Tentunya tawadu di sini banyak. Tidak mengangkat suara, tidak bermain di saat gurunya ada, tidak berusaha untuk mendebat, atau bahkan yang lebih parah, kadang ada orang yang ketika bertanya kepada gurunya, sebenarnya dia sudah tahu jawabannya. Hanya mencoba bagaimana ingin mengetahui apakah gurunya faham atau tidak. Atau misalnya ada sebuah permasalahan, ulama berbeda pendapat, dia sudah memahami, membaca, dan dia sudah punya pendapat yang rajih, yang kuat, maka dia seolah-olah bertanya kepada gurunya, kemudian ketika gurunya tidak bisa memberikan jawaban, akhirnya merasa bahwa orang-orang melihat saya bahwa saya lebih pintar, saya faham, dan guru saya ketika dalam masalah ini menjadi kalah atau tersudutkan dengan pertanyaan dan ilmu saya. Ini betul-betul penyakit, ini betul-betul penyebab seseorang itu terhapus segala keberkahan ilmunya. Al-Ustadz dikatakan oleh Imam Zarnuji dalam kitab Ta'lim wal Muta'allim,
Beliau mengatakan innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Sungguhnya guru itu ibarat dokter. Dia tidak memberikan kepada kita resep, tidak memberikan kepada kita obat kalau dia tidak dihormati. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha, kata beliau Az-Zarnuji, maka kamu rasakan ketika ada dokter kasih kamu resep, kamu tidak dengarkan. Atau ketika ada dokter kasih kamu nasihat, kamu malah membantah. Wasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna' bijahlika. Dan kamu harus terima dengan kebodohanmu, dengan kesuramanmu, dengan sedikitnya berkah yang kamu dapatkan ketika kamu membantah dan mencoba melawan dan tidak beradab kepada gurumu. Maka ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tawadhu. Karena tawadhu itu man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah. Orang yang tawadhu ibaratnya padi, semakin merunduk dia, semakin berisi dia. Orang yang semakin tawadhu maka semakin disayang dan semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Ada salah seorang ulama yang mengatakan sebuah bait syair yang Masya Allah, tawadhu' takun kan najmi la halinazirin. Tawadhu'lah kalian, rendahkanlah diri kalian. Jangankan kepada guru, kepada sesama saja kita diperintahkan untuk tawadhu. Apalagi kepada orang yang memberikan kepada kita segala kebaikan. Tawadhu', rendahkanlah dirimu, sikapmu, tata caramu, pandanganmu, langkah kakimu, seluruh perbuatanmu harus kamu fikirkan bagaimana ketawadhuan, karena itu sumber keberkahan. Tawadhu' takun kan najmi la halinazirin. Maka kamu akan indah dipandang sebagaimana orang yang memandang pentulan cahaya bulan di malam hari di atas lautan. Kita semua tahu bahwa bulan itu tempatnya jauh di atas sana. Kedudukannya tinggi sekali. Tetapi karena ketawaduannya, maka alangkah indahnya di malam hari. Ketika suasana angin sepoi-sepoi, kita memandang ke atas empang. Kemudian kita melihat di sana kilau-kilauan cahaya, pantulan dari cahaya bulan. Maka akan menjadi suasana yang romantis, suasana yang tenang, suasana yang indah. Wala taku kadduhan, dan jangan menjadi kebalikannya. Seperti apa? Kebalikannya itu seperti asap. Wala taku kadduhani yarfa'u nafsahu ala safahatil jawi wa huwa. Dia tinggikan dirinya, dia sombongkan ilmunya, dia angkat setinggi-tingginya, padahal tempatnya sebenarnya di bumi. Maka orang yang memandang asap, yang pertama mencium asap akan mengganggu pernapasannya. Memandang asap di langit akan menutupi indahnya cahaya, indahnya birunya langit akan ditutupi dengan asap. Apalagi kalau asapnya hitam. Apalagi kalau asapnya karena dari bahan plastik atau dari bahan bakar ban. Maka akan mengganggu penglihatan, akan membuat suram wajah langit. Nah, jangan jadi seperti itu. Tempatnya di bumi tapi seolah-olah berada di tempat yang tinggi. Maka itu adalah tawadhu ya, sekali lagi bahwa keberkahan ilmu ketika kita tawadhu kepada guru kita. Dan tawadhu tentunya banyak contohnya dan banyak cabangnya, tapi yang paling umum adalah tawadhu di sini adalah yang pertama menghormati ilmunya gurunya. Jangan mencari kesalahan-kesalahannya. Kalaupun misalnya guru salah, maka semua manusia salah. Semua manusia salah, tapi posisi dia sebagai guru saja itu sudah mewajibkan kepada kita untuk taat, untuk mendengarkan, untuk menghargai. Kalaupun salah, maka semua manusia salah, tetapi kewajiban kita untuk menghargai guru tidak pernah berkurang. Tawadhu dalam perkataan, tawadhu ketika berjalan, tidak berusaha untuk mengganggu guru ketika mengajar, berusaha untuk fokus, untuk mendengarkan, meskipun boleh jadi apa yang disampaikan itu membuat ngantuk, atau sudah pernah didengarkan. Tapi kemudian tetap harus menjaga sikap. Karena bagaimana perasaan guru ketika dia mengajar, ketika banyak urusan di rumah, banyak urusan di tempat lain, tapi kemudian dia berusaha untuk tetap datang mengajar. Tapi ketika datang mengajar, murid-muridnya ngomong satu sama yang lain. Murid-muridnya acuh tak acuh. Murid-muridnya tertawa ketika guru menjelaskan. Ini semua akan membuat sang guru merasa kecewa, dan kekecewaan guru tadi menjadi asbab tertutupnya pintu hidayah keberkahan ilmu kepada kita. Ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya
Al-ijtihadu fi sabqi lil hudur. Di antara bentuk adab kepada guru adalah ketika kita ijtihad, bersungguh-sungguh, melihatkan kesungguhan. Fi sabqi, ketika datang masuk ke kelas. Wal istima'i ilaihi, dan kemudian berusaha duduk terdepan mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru. Wahzar an tata'akhkhar, dan orang yang beradab itu, orang yang mendapatkan keberkahan ilmu itu, ketika berusaha untuk tidak terlambat. Jangan sampai terlambat, guru sudah di kelas baru kemudian masuk ke dalam kelas. Tetapi adab yang baik adalah murid yang menunggu. Al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu itu ditunggu, bukan menunggu. Maka sangat tidak enak dipandang, sangat tidak elok dan sangat tidak etis ketika guru sudah masuk ke dalam kelas, kemudian baru gurunya atau muridnya yang datang, kemudian terlambat. Ini artinya apa? Artinya tidak ada kesungguh-sungguhan, tidak ada keseriusan ketika ingin belajar, ingin mendapatkan ilmu. Cacat, pelajar itu cacat statusnya sebagai pelajar ketika tidak pernah bersegera dan terdepan untuk mencari keberkahan ilmu. Terutama juga termasuk juga misalnya ketika ada pekerjaan rumah, ketika ada tugas, maka dia selalu terdepan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Ini adalah murid yang beradab. Kemudian al-isgha' ilal muallim wan nazar ilaihi inda takallumi, memperhatikan guru, melihat ucapannya, mendengarkan ucapannya, menulis setiap perkataannya. Ini juga penting ikhwas sekalian rahmati Allah, karena banyak orang yang terlalu pede dengan kemampuan hafalannya ketika tidak pernah menuliskan setiap apa yang dia dapatkan. Belajar cuma modal membawa badan saja, tidak mau menuliskan. Ada pernah suatu cerita Imam Syafi'i dalam sebuah syairnya mengatakan, ada orang datang ke majelis ilmu tapi tidak pernah menulis apa yang disampaikan, cuma mendengarkan saja. Maka Imam Syafi'i kemudian mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Wal kitabatu qayduhu. Dan pengikatnya, tali kekangnya adalah kitabah, menulis. Itu Imam Syafi'i yang mengatakan. Imam Syafi'i ini adalah ulama yang sangat terkenal kehebatan hafalannya. Bahkan dikatakan beliau itu sekali baca langsung hafal. Tapi dengan itu beliau selalu mengatakan bahwa pelajar itu selalu harus menyiapkan pulpen dan pena dan menuliskan setiap apa yang ia dengarkan. Ketika itu adalah ilmu. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan, karena kata beliau daripada kebodohan dan keidiotan ketika kamu berburu binatang buruan yaitu rusa. Misalnya, kemudian setelah dapat rusa liar yang di tengah hutan itu kamu tangkap, kemudian kamu biarkan di depan rumah tanpa ikatan, ditonton dan dimainkan oleh anak-anak. Maka tentunya rusa yang sangat kencang larinya akan lari dan tidak bisa kamu tangkap lagi. Seperti itu juga ilmu. Pelajar yang beradab adalah pelajar yang senantiasa menuliskan setiap pelajaran yang disampaikan oleh gurunya dan berusaha untuk menangkap setiap kata, setiap huruf, dan tidak beralih pandangan dan pembicaraan dari gurunya. Ini semua adalah sebab-sebab keberkahan. Boleh jadi apa yang dikatakan sudah pernah kita tahu, sudah pernah kita dengar. Tapi bisa kita bayangkan ketika ada seorang guru yang mengajar, kemudian muridnya tadi kemudian duduk di depan dan kelihatan sibuk menulis, tidak mengantuk, tidak berbicara dengan temannya yang lain, maka ini adalah kebahagiaan. Maka tentunya kebahagiaan ini bisa menjadi doa. Dan doanya guru kepada muridnya itu Masya Allah. Menjadi doa. Dan kalau kita baca sejarah-sejarah salafus saleh, rata-rata mereka ketika ditanya, min aina laka hadhil ulum? Dari mana kok kamu pintar sekali? Dari mana ilmu ini? Dari mana hafalan ini? Mereka mengatakan, kalau bukan karena doa dari bapakku, doa dari guruku. Kalau bukan karena doa dari orang tuaku, ini adalah doa dari guruku. Ini adalah karena kebahagiaan guruku, karena keseriusanku dalam belajar. Itu. Yang terakhir, ikhwas sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini juga penting.
Adamul akhdhi ala hafawatil muallim. Jangan pernah membicarakan, membahas dan mengungkit lagi kalau ada kesalahan dari guru. Kesalahan apa saja. Fa in sabaqahu lisanahu ila tahrif. Ketika misalnya ada guru yang ketika mengajar kemudian salah, yang dia katakan salah misalnya karena mungkin keceplosan atau mungkin karena memang ketidaktahuannya dalam menjelaskan, fala tadhak, maka jangan tertawa, wala tastahzi, dan apalagi mengolok-ngoloknya, membulinya, wala tu'iduha, dan janganlah diulang-ulangi. Ya, ini banyak. Misalnya ada guru, kalau di tempat kita yang sering terjadi, misalnya gurunya itu logatnya misalnya logat orang kampung. Ketika berbicara logatnya tidak hilang. Misalnya logat Bugis, ayo makang misalnya. Akhirnya ini menjadi bahan ejekan. Ketika di kamar, di asrama, misalnya, meskipun tidak menyinggung langsung, tapi mungkin saling paham di antara mereka, ayo makang, ayo makang. Tapi yang dimaksud itu adalah menirukan ucapan dari sang guru tadi. Ini adalah salah satu penyebab terhalangnya seseorang dari keberkahan. Ya. Ka'annaka tu'alik alayya wala tagmiz ghairak, dan janganlah kamu juga mempengaruhi yang lain, wala tusyir, dan janganlah membuat isyarat-isyarat yang tidak baik. Fa innal lisan sabak, karena sungguhnya lisan itu sangat cepat. Wal insanu ghairu maksum, dan memang manusia tidak ada yang sempurna. Maka ini tadi poin-poin yang sangat penting, ikhwas sekalian, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya perjalanan kita ke depan dalam belajar banyak sekali interaksi dengan guru. Maka sebelum kita mengambil ilmu, langkah yang harus kita lakukan, dan ini sesuai dengan kulturnya ulama-ulama terdahulu, pelajarilah adab sebelum belajar ilmu. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu, dan belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Jazakumullah khair. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan manfaat untuk kami dan untuk teman-teman semua. Barakallahu fiik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.